Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah ilahun laisa lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa salim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ita'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabtu adama in qata amalu ila min salasin sadaqatin jairatin aw ilmin yuntaqu bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang seluruhnya mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ridha Allah, dengan izin Allah, kita dapat meninggalkan aktivitas kita, rutinitas kita menuju undangan Allah, menuju panggilan Allah, melaksanakan ibadah Jumat beserta rangkaiannya dengan penuh harapan, ya Allah, mudah-mudahan ibadah yang sedang dilaksanakan, yang sudah dan yang akan datang, kiranya dapat mengantarkan kepada kita semua kepada kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak terlupakan, marilah kita sama-sama kita tumpah ruahkan kepada pemimpin sejati, pemimpin yang tidak akan pernah diganti-ganti, Sayyidul Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, para alim ulama, dan tentunya juga mudah-mudahan tercurah kepada kita sekalian. Pada kesempatan Jumat kali ini kita dipertemukan di masjid ini, mudah-mudahan ya Allah dengan penuh harapan dan keyakinan kita dapat berjumpa kembali di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tema Jumat kali ini adalah 3 amalan yang selalu mengalir tatkala kita berada di alam kubur. Sebelum khatib menyampaikan materi daripada yang perlu disampaikan pada kesempatan Jumat yang penuh barakah ini, khatib berwasiat untuk khususnya khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari berusaha dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana, saudara hadirin? Mari kita laksanakan perintah Allah, laksanakan ibadah senantiasa semata-mata karena mengharap ridhonya Allah. Mari kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah sebagai bukti dan taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara demikian, fa insyaallah kita akan meraih ketenangan, kesuksesan di dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala ruh sudah meninggalkan jasad, yang namanya mati atau maut dalam lughah nahwu sharaf, mata yamutu mautan, bahwa manusia itu maut. Maut itu artinya bukan mati, pindah tempat dari alam dunia ke alam kubur, pindah tempat. Beda manusia dengan binatang. Kalau binatang mati, tapi kalau manusia yang diberikan fi ahsani taqwim, sangat sempurna dari makhluk-makhluk yang lain,
manusia pindah tempat dari alam dunia ke alam kubur. Maka dalam hadis sahih dari Abu Hurairah yang sering kita lihat di surah-surah Yasin, maka khatib ingin menyampaikan kembali untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya di dalam kehidupan ini ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini 3 perkara yang senantiasa akan membela kita tatkala kita ada di alam kubur. Saudara kita tidak bisa membela, harta kita tidak bisa membela, istri kita tidak bisa membela, keluarga kita, teman semua yang akrab dengan kita tidak akan bisa membela, terkecuali yang selalu membela dalam hadis ini adalah 3 perkara. Idza matabtu adama in qata amalu ila min salasin. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya terkecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini dialog Rasul sangat luar biasa. Diawali dengan sedekah. Yang kedua, au ilmin yuntaba'u bihi. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah, saudara hadirin. Sedekah atas daripada kata adalah sodaka, siddiq, artinya benar, bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam ibadah ini ada haji, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan di sini ada sedekah. Sedekah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sedekah ini, sedekah adalah yang akan bisa membela kita. Maka sedekah jariyah. Apa arti jariyah? Jariyah itu berputar, mengalir. Tatkala saudara hadirin, uang yang ada di kantong kita 10.000 atau 5.000 masukkan ke dalam tromol, itu yang akan abadi dan itu yang akan membela kita. Sedekahun jariyah. Kita punya rezeki, sisihkan untuk pembangunan masjid, sisihkan untuk pembangunan pesantren, sisihkan untuk pembangunan jalan yang notabene itulah kebaikan, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Menjadi sedekah itu tidak akan terputus tatkala kita ada di alam kubur, akan mengalir. Dan ada yang bercerita, bagaimana Ustaz kalau kita sedekah kepada masjid, masjidnya sudah dibongkar? Oh, sedekah adalah sesuatu yang benar, tidak akan hancur. Sedekah itu abadi, saudara hadirin. Maka yang akan mengalir tatkala kita butuh pertolongan, sedekah kita yang telah kita sedekahkan di alam dunia ini, di alam kubur akan mengalir. Yang kedua adalah saudara hadirin, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah, yang pertama adalah seorang guru yang mengenalkan kita mengenal Allah. Ilmu yang pertama. Apapun kelakuan kebaikan kita, kalau kita tidak ada gerbangnya asyhadu alla ilaha illallah, maka ilmu yang paling pertama, ilmu yang bermanfaat adalah seorang guru yang bisa mengenalkan kepada muridnya, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Itulah ilmu yang sangat bermanfaat. Tetapi ada yang lebih penting lagi, saudara hadirin. Tatkala kita mengajarkan ilmu keduniaan, ilmu bahasa Inggris, ilmu pekerjaan yang bisa ilmu itu bermanfaat untuk keluarganya, untuk rumah tangganya, dan saudara hadirin, mereka bermanfaat, bisa mendidik anaknya senantiasa paham dengan Allah, punya ilmu ini, punya ilmu itu, paham ini, paham itu, tetapi tidak melupakan Allah. Itu juga tatkala kita memberikan ilmu teknologi apapun, ilmu komputer, ilmu sains, ilmu bahasa Inggris, tatkala anak itu orang itu menjadi benar, menjadi soleh, itu juga termasuk ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang akan selalu mengalir tatkala kita berada di alam barzah atau di alam kubur. Yang ketiga adalah awaladin solih. Khatib katakan, saudara hadirin, dialog Rasul sangat luar biasa. Yang
Yang pertama, kalau kita sedekah gampang dan mudah, memberikan ilmu manfaat gampang dan mudah. Tapi auladin sholihin yad'ulah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat luar biasa. Auladin sholihin yad'ulah. Dalam tanda kutip dalam ilmu mantik balaghah, auladin sholihin yad'ulah, tatkala kita punya anak soleh solehah, mendoakan atau tidak, tetap kebaikannya akan mengalir kepada kita. Apalagi mendoakan, saudara hadir. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh berbangga tatkala kita punya anak soleh dan solehah. Tetapi jangan lupa saudara hadirin, tatkala kita punya anak itu kita tidak dikenalkan kepada Allah, anak tidak diajarkan tauhid, anak tidak diajarkan agama, kita cuek, kita tetap ibadah. Tatkala kita di alam barzah, jangan lupa kebaikan anak bisa nyampe ke alam kubur, kejelekan anak, kesalahan anak bisa nyampe ke alam kubur. Sangat luar biasa dialognya Rasul. Auladin sholihin yad'ulah, mendoakan pasti anak yang soleh. Tidak mendoakan kebaikannya, ibadahnya, semua ibadahnya di alam dunia, tatkala anak kita soleh solehah akan selalu mengalir. Maka mari kita wariskan agama kita ke anak cucu kita, agar kita punya tabungan yang sangat luar biasa. Tabungan akhirat anak soleh dan solehah itu sangat luar biasa. Kenapa kita tidak open kepada sedekah? Kenapa kita tidak gemar mengajarkan ilmu, pelit untuk mengajarkan ilmu? Kenapa kita trader kepada anak? Karena terkadang iman kita berkurang, kita nggak yakin kepada alam kubur. Mari kita introspeksi diri bahwa alam dunia ini sementara, yang abadi adalah akhirat. Contoh saudara hadirin, tatkala kita belanja di Alfamart, di Indomart, kita bawa 50.000, kita nggak pede. Tetapi masuk masjid, mohon maaf, mengeluarkan 2.000, mengeluarkan 5.000. Ini ada yang kurang pas di mindset kita saudara hadirin. Kenapa tatkala masuk Indomart, Alfamart kita 50.000 nggak pede? Karena menganggap Indomart, Alfamart, alam dunia ini hebat. Kenapa tatkala kita masuk pondok pesantren, masuk tempat ibadah, kita mengeluarkan sedekah, ambil yang lebih kecil, ambil yang lebih jelek, ambil yang lebih kecil? Karena perlu introspeksi diri, karena mindset kita bangga dengan dunia, menganggap murah dengan akhirat. Kalau orang yang beriman bertakwa kepada Allah akan menganggap bahwa alam akhirat, alam kubur itu mahal. Ibadah haji mahal, umrah mahal, zakat mahal, tahajud mahal, sholat 5 waktu mahal. Kita tatkala pengen bahagia dunia akhirat, orang yang iman dan takwa kepada Allah, untuk membayar akhirat itu tidak mudah dan tidak gampang, mahal saudara hadirin. Dan paham bahwa dunia ini adalah sementara. Orang iman takwa kepada Allah bahwa dunia ini sementara, akhirat abadi. Maka melalui mimbar ini khatib memberikan nasihat. Mari, mumpung kita masih diberikan sehat, masih diberikan harta, masih ada umur, mari kita bersedekah. Mari kita ajarkan ilmu yang apa kita bisa. Bisa ilmu agama, bisa ilmu teknologi, bisa ilmu sains. Tatkala ilmu yang bermanfaat itu bisa menghadirkan generasi yang taat dan patuh kepada Allah, kita pun dari ilmu itu akan mendapatkan pahala. Mari kita kader generasi kita, anak cucu kita, agar senantiasa menjadi anak soleh dan solehah yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dengan selalu waspada, insya Allah kita 3 perkara ini akan senantiasa selalu kalau kita ada di alam kubur akan mendapatkannya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua amalan soleh, ilmu yang ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah. Tentunya demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.